Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jayanti Syafitri, NIM 19002017 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan dan syarat-syarat menjadi praktisi PR atau Public Relation. Nah, sebelumnya itu kita tuh kan sudah membahas mengenai PR sebelumnya. Nah, di sini tuh kedudukan PR dalam suatu lembaga atau organisasi itu sangatlah penting, karena dengan PR beberapa sebagai penghubung antara suatu lembaga dengan seorang publik. Jadi public relation itu seperti sebuah ujung tombak bagi sebuah perusahaan atau suatu lembaga. Nah, setiap organisasi ataupun lembaga suatu perusahaan tuh pasti memiliki syarat-syarat ketentuan untuk dipenuhi agar bisa menjadi bagian dari sebuah lembaga tersebut. Nah, jadi public relation itu sendiri memiliki tugas untuk mencapai tujuan lembaga atau perusahaan maupun organisasi dalam konteks sebuah komunikasi dan hubungan dengan publisnya maupun lembaga. Nah, komunikasi di sini merupakan suatu tujuan utama dari seorang public relation. Nah, dengan komunikasi yang baik, maka seorang PR atau public relation itu, maka hubungan baik dengan publik itu maka akan terjadi dengan baik, berlangsung dengan baik, dan akan terbentuk suatu lembaga yang baik juga. Nah, kegiatan komunikasi di dalam public relation itu terbagi menjadi dua aspek, yaitu seperti komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, maksud dari komunikasi verbal di sini seperti tugasnya itu membuat proposal, membuat artikel gitu kan, dan lainnya. Nah, di sini juga ada yang namanya seperti verbalisan. Verbalisan itu seperti jumpa pers atau sebagai presenter, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang kedua itu komunikasi nonverbal. Maksudnya di sini seperti menyelenggarakan pameran, seminar, dan special event atau event yang besar. Nah, public relation juga memiliki tugas pokok atau disebut juga main activity. Itu juga bisa disebut dengan tugas utama yang dapat dikemukakan oleh Pearland Agnes, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu komunikator, di mana komunikator di sini adalah seorang public relation harus menjadi seorang komunikator yang handal baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti yang telah dijelaskan seperti yang di atas tadi. Nah, baik itu melayani komunikasi dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk non verbal. Nah, yang kedua itu namanya backup. Maksud backup di sini manajemen. Maksudnya di sini seorang public relation harus mampu mensupport berbagai hal ataupun kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan. Nah, yang ketiga di sini namanya image maker. Maksudnya di sini seorang public relation harus menciptakan image yang positif bagi suatu lembaga dengan berkomunikasi yang baik, menjalin hubungan yang baik dengan suatu lembaga, maka akan memberikan pelajaran terbaik kepada suatu publik dan memberikan sikap positif. Nah, di sini juga ada tugas public relation. Tugas public relation yaitu ada 3 bagian, dan itu ada cabang-cabangnya lagi ya. Nah, tugas public relation itu yang pertama yaitu menginterpresentasikan. Maksudnya di sini menganalisis dan
Maksudnya di sini menganalisis dan memperluas kecenderungan perilaku publik. Kemudian direkomendasikanlah kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan perusahaan seperti apa sih atau lembaga. Nah, jadi kecenderungan perilaku publik itu menurut Frank Jeffkins itu terbagi menjadi 4 lagi. Nah, yang pertama itu dari tidak mengetahui suatu lembaga, kita menjadi tahu seperti apa sih lembaga itu. Yang kedua itu dari seorang kita tuh awalnya orang yang apatis. Setelah kita mengetahui ini situasi itu, kita menjadi orang yang tidak apatis, kita menjadi peduli kepada orang lain, tidak lagi apatis. Yang ketiga itu namanya dari orang yang kita suka berprasangka dan kita tidak menjadi suka berprasangka lagi gitu kan. Kita tuh menjadi orang yang suka menerima apapun dengan baik. Nah, yang keempat yaitu dari bermusuhan. Kita tuh awalnya bermusuhan sama orang. Setelah kita tahu itu, kita menjadi simpati kepada orang lain dan kita tidak bermusuhan lagi kepada orang itu. Nah, public PR atau tugas dari public relation tadi yang kedua yaitu mempertemukan kepentingan lembaga dengan kepentingan publik sehingga menjadi orang yang saling mengerti, dipahami dan dihormati antara lembaga dengan publik. Yang ketiga yaitu mengevaluasi program-program dalam perusahaan atau lembaga khususnya yang berkaitan dengan publik. Nah, proses dari PR atau public relation-nya itu bersifat siklus. Maksudnya di sini proses dari PR itu berjalan terus-menerus selama organisasi atau lembaga tersebut masih memiliki suatu program. Nah, program dari suatu PR tidak berhenti begitu saja. Tujuan program tersebut akan diselesaikan. Selama lembaga masih ada, maka seorang PR akan terus berproses, tidak akan berhenti apabila suatu program kerjanya belum selesai, karena setiap kegiatan dari lembaga pasti berkaitan dengan yang namanya PR atau public relation. Nah, di sini juga ada kegiatan dari public relation. Kegiatan dari public relation itu ada 5. Kegiatan dari public relation itu diibaratkan seperti suatu siklus atau rotasi, di mana mulai dari pengumpulan data gitu kan. Pengumpulan data maksudnya gitu, kita awalnya tuh mengumpulkan data, mengenali permasalahan yang terjadi itu apa yang dihadapi. Terus yang kedua itu didefinisikan, maksudnya itu mendefinisikan permasalahan. Setelah adanya data, permasalahan terkumpul, maka didefinisikanlah permasalahan tersebut agar kita menemukan titik temu atau kita bisa memperbaikinya. Yang ketiga yaitu perencanaan. Maksud perencanaan di sini kita membuat perencanaan ataupun program setelah kita mengumpulkan data, terus kita membuat definisinya. Kemudian kita susunlah suatu rencana atau program itu untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi. Nah, yang keempat itu namanya aksi dan komunikasi. Jadi, setelah beberapa siklus atau tahap yang udah kita lalui, maka setelah itu program pun tersusun. Maka tindakan atau aksi pelaksanaan rencana dan program tadi akan dilaksanakan dan dikomunikasikan. Nah, yang kelima itu namanya evaluasi. Maksud evaluasi di sini kita tuh harus mampu mengevaluasi dari semuanya tindakan dan rencana yang telah kita buat. Nah, aktivitas public relation di sini yang pertama yaitu komunikasi. Memang di dalam public relation itu komunikasi adalah hal yang paling penting dan paling utama. Jadi komunikasi seperti yang telah kita jabarkan kan. Sebelumnya kita tuh udah menjabarkan yang namanya komunikasi itu apa gitu kan. Dimana komunikasi merupakan tugas utama dari suatu public relation. Yang kedua itu namanya publisitas. Maksudnya di sini desiminasi pesan yang terencana sedemikian rupa.
memanfaatkan media-media tertentu tanpa bayaran untuk meningkatkan minat terhadap suatu organisasi. Yang ketiga itu namanya promosi, artinya kita tuh memperkenalkan suatu organisasi kita seperti apa, bagaimana gitu. Nah, kita mengkreasikan perhatian terhadap suatu produk dari lembaga kita gitu, supaya orang tuh bisa tertarik terhadap publik. Nah, kasus yang ingin dipublish oleh lembaga kepada masyarakat luas. Yang keempat itu proses again, suatu prosesnya itu bagaimana sih gitu. Nah, yang terakhir itu namanya integrated marketing. Seorang PR berfungsi sebagai pendukung pemasaran dari lembaga sehingga citra wibawa terjaga dengan melakukan promosi dengan baik. Nah, ini nih di sini syarat-syarat menjadi seorang PR tuh apa aja sih gitu kan. Orang tuh sering tanya, syarat-syarat menjadi seorang PR itu yang pertama mampu menghadapi semua orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Karena tuh kan setiap orang tuh karakternya nggak sama. Banyak sih jenis orang yang karakternya gimana gitu. Nggak semua tuh sama. Yang kedua itu mampu berkomunikasi dengan baik. Karena tidak dipungkiri bahwa public relation itu merupakan suatu komunikator bagi suatu lembaga. Nah, yang ketiga itu pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Maksudnya di sini tuh kita bisa gitu, misalnya ada acara apa, kita tuh harus mampu mengorganisasikannya seperti apa gitu. Yang keempat itu memiliki integritas personal, baik dalam profesi maupun di dalam kehidupan pribadi kita tuh bagaimana gitu. Nah, yang kelima itu memiliki imajinasi. Maksudnya di sini daya berpikirnya itu lebih kuat, kreativitasnya tinggi dan cukup baik. Nah, yang keenam itu kemampuan mencari tahu. Maksudnya di sini kita tuh harus memiliki kemampuan untuk mencari tahu segala hal informasi. Bagaimana sih? Kita tuh harus juga memiliki insting yang baik. Nah, yang terakhir itu mampu melakukan sebuah penelitian. Maksudnya di sini mampu memperluas dan mencari tahu dan menguraikan suatu masalah atau masing-masing dari kegiatan dengan bijak dan dengan baik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.